Halo, Halo, halo rekan-rekan. Assalamualaikum. Ya, Kita bahas pengiriman lagi ya? boleh Kita bahas pengiriman pengiriman. COD? COD boleh. Oke. Gimana? Mungkin biasanya beberapa hari ini kan kita update ke teman-teman ini tentang penipuan gitu ya. Ya. Sekarang kita balik ke COD lagi kan. Gitu. Boleh. Nah, beberapa hari ini rekan-rekan kiriman kami kan ada banyak yang beberapa terkendala kan ya. Kami udah memakai beberapa ekspedisi gitu, tapi kenyataannya masih ada kendala gitu di tiap ekspedisi kan gitu. Jadi ekspedisi itu kan macam-macam ya, macam-macam ada yang pengirimannya lambat gitu kan ya. Ada. Terus ada yang kurirnya sering gonta-ganti kan gitu. Ya, bongkar. Ada yang pasang. lama banget baru sampai, gitu. Ada yang nunggu dikomplain dulu baru sampai gitu. Iya. Ya, macam-macam. Oh my god! Wow! Nah, kita pakai Baru beberapa ekspedisi tentang COD itu dengan kendala yang lumayan kan gitu. Ya, kendalanya Nah, lumayan banyak. terus mungkin di sore hari ini, sore yang cerah ini, cerah kah? Alhamdulillah tidak hujan. mungkin Bunda silahkan berbagi tipsnya buat teman-teman semua yang pengiriman COD biar nggak galau lagi kalau pengirimannya nanti nggak sampai seperti apa gitu. Tipsnya seperti apa? Tipsnya seperti apa? Ya, saya mau berbagi ya. Semoga bermanfaat. Jadi gini, kalau buat Bunda sendiri untuk menanggulangi pengiriman yang seperti ini, Bunda ada 3 hal yang mau Bunda sampaikan. Ya. Yang pertama itu Nanti adalah, kalau kurang tak tambahin nggak apa-apa ya? oh iya boleh ayah. Terima kasih. Ya. Yang pertama tuh Bunda Afni kalau ngasih perkiraan sampainya atau waktunya barang itu sampai tuh biasanya Bunda kasih tambahan hari. Oh, kamu Diperpanjang gitu kamu maksudnya. kasih. Jadi Oh, iya. misalnya dari ekspedisinya itu perkiraan 1-2 hari sampai gitu ya. Tapi buat Bu Daphne sendiri untuk mengantisipasi mungkin mereka ada kirimannya di suatu tempat, suatu kota itu overload, gitu Bunda kasih 1-3 hari. Oh gitu. Jadi ditambah. gitu teman-teman. Karena kebanyakan ekspedisi itu ya ini hampir semua ekspedisi ya. Jadi mereka ngasih estimasi waktu 1-2 hari, tapi kenyataannya yang sesuai itu paling cuma 60% lah. Benar, Yang sisanya iya. itu pasti lebih dari itu. Lah, pelanggan itu suka aneh gitu loh. Mereka itu belum keluar uang gitu kan ya. Mereka belum keluar uang. Mereka nunggu COD itu kan barang sampai Barang baru sampai dibayar. baru bayar, Tapi kalau ya. barangnya telat itu wah bisa nganggap Yes. kita penipu ya. Gitu kan. Seakan-akan mereka itu Nah. adalah customer kita yang transfer dulu baru barangnya kita kirim. Masalahnya beberapa ekspedisi itu tidak ada tracking resinya kan ya. Iya, Justru benar. kita beberapa ekspedisi yang kita pakai itu tidak pakai karena COD ya, ekspedisi COD ya, itu kan nggak ada nomor resinya, maka itu ada tantangan tersendiri biar customernya itu nggak ngomong macem-macem gitu Bun ya, nggak Iya, ngomong macem-macem kan gitu. Tips yang pertama tadi ya, jadi gimana tadi waktunya dikasih spare atau selisih ya, jadi kalau di Diperpanjang. ekspedisinya misalnya perkiraan waktu 1 sampai 2 hari ya kita ngasih jangka waktu 1 sampai 3 hari. Nanti kalau 2 hari belum sampai itu kita komplain, jadi Nah. kita komplain ke ekspedisi sehingga customernya tetap clear di 3 hari tadi Iya, gitu kan ya. tetap Oke. apa namanya, nggak khawatir gitu. Oke, clear. Yang kedua, kalau Bu Daphne sendiri kan biasanya ngasih spare ongkir. Maksudnya piye? Misal ya ongkir dari tempat kita Sidoarjo terus ke Malang gitu ya misalnya. Dari ekspedisinya 10.000, Bu Daphne kasih 11.000. Oh gitu, Itu nggak marah pelanggannya. Insya Allah nggak marah, itu sebagai subsidi silang teman-teman ya. Barangkali ada barang yang gagal kirim atau apa kan kita nggak terlalu gelo. Oh iya. Untuk mengantisipasi sih Bunda sendiri seperti itu. Beberapa Kalau kalian entah terserah. mungkin seperti kita apa. nasib juga atau gimana ya, beberapa hari ini di akhir-akhir ini kan Iya. ada beberapa kiriman kita yang balik ya, karena benar. faktor kurir ekspedisinya. Maksudnya kenapa kok saya bilang faktor kurir ekspedisi? Jadi saya memakai beberapa kurir ekspedisi dan ternyata barang kembali itu misalnya orangnya ternyata masih tidak merasa ditelepon dan lain-lain Iya, itu. Artinya kan mandeknya di kurir ya. Untuk mengatasi hal itu, maka tipsnya dia itu dikasih spare. Jadi misalnya
harga ongkirnya 10.000, ya minta ke customer 11.000. Kalau nggak mau ya wis gitu ya. Nggak mau ya wis. Kenapa kok gitu? Karena peluang terkirimnya COD itu kan paling sekitar 85-90%. Yang 10% itu ada peluang untuk tidak terkirim. Resiko gagalnya Kalau kita itu gagal kirim, itu kita itu rugi uang, rugi ongkir dan rugi waktu kan gitu kan ya. Makanya kita harus subsidi silang tadi, selisihnya tadi itu. Dan alhamdulillah sih rata-rata hampir semua nggak mempermasalahkan ya. Nggak masalah. Mempermasalahkan. Jadi Rp1.000 itu mungkin kecil, tapi ketika banyak itu bisa mensubsidi yang lainnya. Yang gagal kirim tadi itu ya. Ketiga kan ada beberapa dari ekspedisi yang kita pakai kan mereka tidak memberikan resi ya. Atau bukti kirim, hanya berupa nota atau apa gitu. Jadi kita kan nggak ada pegangan juga tidak bisa men-tracking pengiriman itu sampai mana gitu maksudnya ya. Betul. Jadinya Bunda Afni mensolusikan sendiri seperti ini. Sebelum diambil, sebelum di pick up sama kurir kita itu kita foto-foto dulu paketnya. Oh iya, foto paket-paketnya. Kenapa? Kalau ekspedisinya itu nanti nggak ada resinya gitu. Ketika nggak bisa tracking resi, maksudnya nggak bisa tracking resi. Nanti ketika customer itu tanya, kita paling nggak ada bukti bahwa kita sudah ngirim. Ya sekali lagi seperti yang tak bilang di awal tadi ya. Meskipun customer itu COD dan mereka itu baru bayar setelah barang datang, tapi banyak sekali customer yang ngira kita itu penipu lah, apalah gitu. Padahal kita lumayan. Lumayan banyak. Makanya itu tadi. Jadi foto itu penting, dan foto itu juga selain buat bukti ke customer juga bukti otentik kita ketika nanti komplain ke pihak ekspedisi. Ketika kita kan seperti kemarin nih kita ada customer yang gagal kirim, bukan gagal kirim, maksudnya nggak bisa dihubungi sama kurirnya, mau ke tempat tujuan kan mereka hubungin dulu. Ternyata dihubungin nggak bisa, centang satu misalnya di WA seperti itu, mereka konfirmasi ke kita. Setelah itu kita nanti bisa konfirmasi ulang lewat WA kita sama ini ngasih bukti fotonya. Kalau benar itu paket yang mereka kirimkan. Yang ketiga sudah dari Bunda itu dari terserah. Tambah ya. Jadi mungkin ada tambahan. Jadi hampir sama dengan yang pertama tadi. Jadi ketika pihak ekspedisi itu ngasih estimasi waktu misalnya 2 hari kan gitu kan ya. Terus kita ngasih waktu ke customer tambah 1 hari misalnya 3 hari gitu. Nah nanti teman-teman harus rajin-rajin. Jadi ketika hari kedua gitu apakah barang itu sudah sampai atau belum kan gitu. Jadi bisa tanya ke pihak ekspedisinya atau bisa tanya ke customernya. Jadi masih ada spare waktu 1 hari untuk mempush atau pihak ekspedisi agar kirimannya itu segera sampai kan gitu kan ya. Itu mungkin tips-tipsnya itu sih. Kalau ada tips tambahan lagi mungkin yang terpenting di ekspedisi di pengiriman COD ini adalah nomor WA itu harus ada kan gitu. Jadi kemarin banyak teman-teman sing gagal kirim gara-gara nggak ada nomor WA-nya kan gitu kan ya. Karena apa? Biasanya kalau COD ini kurirnya biasanya rata-rata itu terutama yang ngirim yang di kos-kosan yang kayak gitu biasanya WA dulu gitu. Meskipun ada beberapa ekspedisi yang datang nggak ada ya udah. Oh my god. Wow. Datang nggak ada ya udah. Datang tanya di kos-kosan nggak ada ya udah gitu ada. Ada ekspedisi yang ditelepon dulu gitu. Ada ekspedisi yang 2 hari kalau gagal kirim dikirim lagi. Ada ekspedisi yang sampai 3. Jadi gagal kirim, gagal lagi dikirim ulang, gagal lagi dikirim ulang. Ada ekspedisi yang hanya 1 kali. Kalau 1 kali nggak ada, pas orangnya jangan-jangan pas orangnya lagi ke belakang, orangnya belanja pas terus itu nggak ada, langsung kita kena jas. Macam-macam ekspedisi. Makanya teman-teman kenali, tanya kepada ekspedisi langganan teman-teman ini, apapun itu ekspedisinya, itu pengirimannya berapa kali sih gitu loh. Berapa kali pengantaran. Kalau pengantaran pertama gagal dikirim lagi enggak gitu. Nah, kesalahannya ini pengalamannya sih. Kita kemarin ada satu ekspedisi gitu berlangganan baru nggak usah sebut merek ya. Nggak usah lah. Nah, terus COD juga. Nah, ternyata itu
ini di luar dugaan kita, ternyata hanya 1 kali pengiriman. Jadi begitu pengiriman pertama gagal, langsung ditelepon, langsung ini mau diantar ulang nggak? Kalau diantar ulang kena cas 1 kali ongkir kan gitu. Waduh, padahal biasanya minimal 2 kali pengantaran. Bahkan ada yang 3 kali pengantaran. Tapi ternyata ekspedisi yang satu ini cuma 1 kali pengantaran, dan kalau pengen diantar lagi nanti ada kena cas 1 kali ongkir lagi. Waduh. Ya itu makanya teman-teman tanya dengan detail sebelum berlangganan sistem COD ke suatu ekspedisi kan gitu. Menurut Bunda ya Pak? Ya memang itu mungkin jadi pengalaman Bunda sama ya juga. Buat teman-teman. Buat teman-teman ya, mungkin bisa dibuat informasi lah. Udah lama kita nggak ngomongin COD ya. Beberapa hari ngomongin penipuan karena banyak sih kena penipuan. Banyak. Tiap hari ada aja yang komen di video kita. Oke. Sekarang kita bahas COD lagi kali ini. Oke. Iya, kangen sama COD. Mungkin itu dulu ya. Mungkin itu dulu yang kita bagi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu lagi, berbagi sharing pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di like dan sharing ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Ada tambahan dari Bunda? Sudah cukup. Semoga bermanfaat aja video kali ini. Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih.